Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian masih dalam baik-baik saja ya. Selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran PJOK dari Pak Andi. Dan semoga keluarga kalian dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku kelas 2 yang Pak Andi sayangi. Untuk pembelajaran hari ini ya, insya Allah agak sedikit banyak materinya. Kenapa? Karena pembelajaran hari ini pembelajaran terakhir sebelum memasuki PAS atau penilaian akhir semester 1. Karena tanggal 1 kalian sudah melaksanakan PAS. Oleh karena itu, untuk materi hari ini cukup agak banyak ya, dan apa yang Pak Andi sampaikan nanti tetap selalu disimak supaya kalian bisa mengerti. Baik anak-anakku, untuk materi yang pertama masuk di subtema 2, tema 4 masuk di subtema 2. Subtema 2-nya hidup bersih dan sehat di sekolah. Untuk materi PJOK-nya adalah kebugaran jasmani, latihan keseimbangan dan kelenturan. Baik anak-anakku, sebelum Pak Andi lanjutkan untuk materi, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sudah siap untuk berdoa? Baik, kalau sudah siap kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 2 yang Pak disayangi, langsung saja ya untuk di subtema yang pertama, subtema 2 ini materi yang pertama, yaitu akan Pak Andi jelaskan dulu di tujuan pembelajaran di subtema 2 ini ya. Tujuan pembelajaran yang nomor 1 yaitu setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat menjelaskan cara bergerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Untuk yang nomor 2, setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat melakukan gerak seimbang secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Untuk tujuan pembelajaran yang nomor 3, setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yang nomor 4, setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat mempraktekkan gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Baik anak-anak, untuk di tujuan pembelajaran subtema 2 ini mungkin agak banyak ya. Dan di dalam sini ada kalimat atau kata-kata statis. Apa sih statis itu? Akan Pak Andi jelaskan. A. Latihan keseimbangan. Halaman rumah bisa dijadikan tempat untuk olahraga. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Nah, statis ini apa? Yang sudah Pak Andi beritahu tadi ya. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Ini hampir sama dengan yang dinamakan gerak non-lokomotor atau gerak yang tidak berpindah tempat ya. Nah, ini keseimbangan statis, sama dalam posisi diam tidak bergerak. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi terlentang, miring, dan telungkup. Itulah keseimbangan statis ya. Sudah jelas untuk statis itu apa? Baik, kalau sudah jelas akan Pak Andi lanjutkan. Untuk yang nomor 1, keseimbangan terlentang dulu ya. Tadi ada 3 ya. Keseimbangan terlentang dulu ya seperti ini anak-anak. Yang menempel hanya pantatnya saja di lantai, yang lainnya diangkat ke atas. Mulai dari
punggung, kepala, lengan, sampai kaki itu diangkat ke atas tanpa menyentuh lantai. Nah ini, Pandi jelaskan ya cara melakukannya ini. Mula-mula terlentang dulu dengan posisi badan lurus, tidur dulu secara terlentang lurus ya. Kalau sudah seperti itu, baru yang berikutnya kepala dan pinggang ditekuk ke depan, artinya diangkat, jangan sampai menempel pada lantai. Berikutnya, tahan beberapa saat semampunya ya. Nah, ini diangkat, tahan bisa 5 detik atau 10 detik saja sudah cukup ya. Ditahan mulai dari kepala, punggung sampai kaki, tidak boleh menempel lantai. Yang menempel lantai atau tanah hanya pantat, bagian pantatnya ya. Sudah mengerti untuk keseimbangan terlentang yang pertama? Baik, Pandi lanjutkan yang kedua. Keseimbangan miring ya, seperti pada gambar A, B dan C ya. Seperti tidur miring. Tapi yang B ini kakinya diangkat ke atas satu. Untuk yang C kakinya ditekuk ke belakang satu tapi juga diangkat. Nah ini ada perbedaan ya antara B dan C. Caranya bagaimana Pak? Caranya yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Itu gambar yang A. Berikut salah satu kaki diangkat, gambar yang B. Tahan beberapa saat semampunya, dihitung sampai 5 detik, 10 detik sudah cukup, nggak usah lama-lama. Berikutnya salah satu kaki ditekuk ke belakang, itu yang C, ditekuk ke belakang diangkat. Sama, tahan beberapa saat semampunya, 5 detik, 10 detik sudah cukup. Bagaimana, sudah mengerti? Baik, akan Pandi lanjutkan untuk keseimbangan yang ketiga, yaitu keseimbangan telungkup. Seperti ini anak-anak. Ya, yang menempel hanya bagian perutnya saja ya. Jadi untuk mulai dari dada, dagu, kepala, kaki, terus kedua tangan di belakang diangkat ya, seperti pada gambar itu. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula telungkup dulu dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah atau menghadap ke lantai. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Ditahan 5 detik, 10 detik cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cukup, turunkan badannya. Sudah mengerti? Untuk 3 tadi keseimbangan. Baik, kalau sudah mengerti akan Pandi lanjutkan kita yang B, latihan kelenturan sekarang. Pandi akan bercerita sedikit. Anak-anak siap berlatih melenturkan tubuh. Gerakan yang dilatih membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Gerakan ini juga dapat dikombinasikan dengan gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Nah, ini ada 3 ya gerakan ini, latihan kelenturan. Apa aja? Yang nomor 1, 2, 3 akan Pandi beri gambarnya seperti ini. Persendian leher, bisa diputar kepalanya ke kanan berapa kali, baru ke kiri juga berapa kali. Untuk persendian lengan, bisa lengannya diputar ke depan, putar, baru ke kiri atau ke atas, ke samping, bisa bebas ya. Untuk persendian pinggang, posisi tubuh, tangan direntangkan, setelah itu berputar tubuhnya. Seperti pada gambar itu ya. Bagaimana? Untuk persendian-persendian ini ada 3. Untuk kelenturan tubuh sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, akan Pandi lanjutkan anak-anak. Masih tetap semangat ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk di subtema 3 ya. Subtema 3 adalah hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Materi PJUK-nya adalah kebugaran jasmani latihan kelenturan, itu di subtema 3. Akan Pandi lanjutkan di tujuan pembelajaran, Pandi jelaskan ya. Nomor 1, tujuan pembelajaran nomor 1, melalui permainan siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dengan benar dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Melalui permainan, siswa dapat mempraktekkan gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Baik anak-anak, akan Pandi ulangi kembali ya. Untuk tujuan pembelajaran di subtema 3 ini bagaimana?
Sudah mengerti? Kalau belum mengerti akan Pak Andi lanjutkan di materi supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih mengerti. Melempar bola. Untuk kelenturan yang pertama melempar bola. Nih, Ino dan teman-teman telah berkumpul di lapangan. Hari ini atau hari itu mereka akan berolahraga bola tangan. Pada permainan bola tangan terdapat gerakan melempar bola. Perhatikan gerakan melempar bola berikut ini. Perhatikan, Pak Andi beri gambarnya. Ada 3 lemparan yang harus kalian perhatikan. Yang satu, lemparan dari bawah atau ditelusurkan di tanah. Itu yang satu. Yang nomor 2, lemparan dari samping. Dilempar dari samping dan ada yang menangkap. Yang nomor 3, lemparan dari atas. Dilempar ke atas, bolanya melambung ke atas. Itulah anak-anak untuk cara melempar bola ada 3. Lempar dari bawah, dari samping, dari atas. Sudah jelas? Sudah jelas, akan Pak Andi lanjutkan. Ya, anak-anak, kita sudah masuk di subtema terakhir atau subtema yang keempat. Subtema 3 cukup sedikit aja. Yang penting kalian sudah mengerti. Baik anak-anak, untuk subtema 4 atau subtema yang terakhir di tema 4 ini atau 2D ini, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Materi olahraganya adalah kebugaran jasmani, latihan kekuatan. Nah, ini yang terakhir. Tujuan pembelajaran di subtema 4. Yang nomor 1, siswa dapat menjelaskan prosedur bergerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Setelah menyimak video nomor 2 ya, siswa dapat mempraktekkan gerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Baik, akan Pak Andi lanjutkan di materi untuk tujuan pembelajaran subtema 4 ini. Ya, untuk materi subtema yang pertama untuk olahraganya yaitu tentang permainan gerobak dorong. Gimana? Sudah mengerti belum maksudnya gerobak dorong? Baik, kalau belum mengerti akan Pak Andi beri gambarnya. Seperti ini. Ada 2 anak, satu megang kaki, pergelangan kaki, satunya telungkup untuk bersiap berjalan. Inilah yang dinamakan permainan gerobak dorong. Bagaimana caranya? Yang pertama, gerakan ini disebut gerakan gerobak dorong. Akan Pak Andi jelaskan dulu ya. Gerakan ini juga berguna untuk melatih kekuatan otot lengan. Loh, kenapa? Karena yang dipergunakan adalah lengan. Baik memegang pergelangan kaki teman kamu atau yang lagi telungkup berjalan menggunakan tangan. Oleh karena itu gerakan ini untuk melatih kekuatan otot lengan. Karena otot lengannya yang dipergunakan. Akan Pak Andi lanjutkan, lakukan gerakan tersebut bersama temanmu. Kalau sendirian tidak akan bisa. Namanya bukan permainan gerobak dorong ya. Ini secara berdua. Akan Pak Andi lanjutkan. Yang nomor 2 yaitu tentang gerakan sit up. Sudah jelas sit up? Nah, ini gambarnya. Ada 2 anak harus dibantu sama temanmu. Sama, dipegang pergelangan kakinya. Nah, baru temanmu berusaha untuk duduk kembali. Olahraga gerakan sit up. Manfaat permainan ini adalah melatih otot punggung, perut, tangan, dan kaki. Ini kena semuanya. Kenapa? Karena posisinya habis tidur, baru duduk. Tidur, duduk lagi. Nah, oleh karena itu menguatkan otot punggung, perut, tangan, kaki. Ingat-ingat, sit up untuk melatih otot punggung, perut, tangan, dan kaki. Sudah mengerti? Permainan ini dilakukan secara berpasangan. Kalau nggak berpasangan nggak bisa. Dibantu sama temannya untuk megang kaki. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Mula-mula tidur terlentang terlebih dahulu. Ya, tidur dulu. Yang kedua, kedua tangan luruskan di samping badan. Nomor 3, bangun dari posisi terlentang sampai posisi duduk seperti itu. 5 kali, 10 kali sudah cukup. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, lanjutnya adalah tugas kalian di rumah. Sedikit saja, 2 saja yang harus kalian praktekkan anak-anak. Yang pertama, keseimbangan terlentang, tadi duduk, yang hanya pantatnya saja yang menempel, lakukan sampai 10 kali hitungan. Selesai sudah. Terus yang berikut yang kedua, lakukan gerakan sit up. Ini berpasangan ya.
minta tolong kakak, saudara, orang tua, siapa aja boleh untuk memegangi pergelangan kaki kamu. Lakukan sampai 10 hitungan juga. Terlentang, duduk, dihitung 1. Terlentang, duduk lagi, dihitung 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 hitungan. Baik anak-anak, bagaimana tugasnya? Sudah jelas? Baik, kalau udah jelas, Pak Andi tunggu ya, dibentuk video ya, nanti langsung dikirim ke nomornya Pak Andi. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, alhamdulillah materi hari ini kita selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat anak-anak ya. Sebelum Pak Andi tutup, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Sudah siap? Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai.